Kenapa di dalam ajaran Nasrani banyak terdapat patung-patung bukanlah patung? Itu ajaran paganisme. Don, ada satu hal lagi yang bikin aku ganjil. Kalau kamu bilang Kristen itu sangat menjaga kemurnian dari paganisme, kenapa di dalam gereja, terutama Katolik atau Ortodoks, banyak banget patung Yesus, Maria, atau orang suci? Bukankah itu tetap ada seperti konsep paganisme yang menyembah berhala? Di Alkitab kan jelas dilarang membuat patung yang menyerupai apapun. Pertanyaan yang sangat tajam, Yan. Ini memang sering jadi bahan yang mendasarinya. Tapi ada perbedaan mendasar antara berhala, penyembahan berhala, dan ikon, sarana pengingat. Mau aku jelasin dari sudut pandang sejarahnya? Boleh? Soalnya buat orang awam, melihat orang tergeletak di depan patung itu ya artinya menyembah patung itu. Oke, begini. Dalam paganisme, patung itu dianggap sebagai dewa itu sendiri. Mereka percaya dewa itu tinggal di dalam kayu atau batu itu. Tapi dalam Kristen, tidak ada satupun orang yang percaya bahwa patung itu adalah Tuhan. Patung itu hanya media visual. Media visualnya gimana maksudnya? Zaman dulu, kebanyakan orang tidak bisa baca tulis, buta huruf. Alkitab itu mahal dan langka. Jadi, gereja menggunakan lukisan dan patung sebagai Alkitab bagi orang buta huruf. Melihat patung Yesus di kayu salib membantu mereka mengingat penderitaannya, bukan menyembah kayu itu sendiri. Tapi kenapa harus berlutut di depannya? Itu kan yang bikin kelihatan kayak menyembah berhala. Analogi yang paling mudah beginian. Kamu punya foto ibu kamu di dompet atau di HP kan? Kalau kamu rindu, mungkin kamu cium foto itu atau kamu tatap dengan sedih. Apakah kamu sedang menyembah kertas atau layar HP? Tentu tidak. Kamu sedang menunjukkan rasa sayangmu kepada orang yang ada di foto itu, lewat media fotonya. Nah, bagi umat yang menggunakan patung, mencapai itu adalah tanda hormat kepada pribadi yang disampaikan, bukan kepada semen atau kayunya. Tapi kan ada ayat di Keluaran yang mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, ini menariknya, Yan. Kalau kita baca lebih lanjut di kitab yang sama, Tuhan juga pernah memerintahkan Musa untuk membuat patung 2 kerub, malaikat dari emas di atas tabut perjanjian, dan juga patung ular tembaga untuk menyembuhkan bangsa Israel. Berarti yang dilarang itu bukan seni patungnya, tapi menjadikan patung itu sebagai Tuhan tandingan. Kristen percaya bahwa Tuhan sendiri menjadi manusia di dalam diri Yesus. Maka Tuhan yang tadinya tidak terlihat, sekarang punya wajah. Itulah dasar kenapa rupa seni diperbolehkan. Jadi intinya itu soal niat di hati ya, bukan soal bendanya. Betul, Yan. Intinya adalah arah penyembahan. Kalau seseorang menganggap patung itu punya kekuatan gaib sendiri, barulah itu disebut berhala, dan itu dilarang keras dalam Kristen. Tapi kalau patung itu hanya jendela untuk membantu pikiran kita fokus kepada Tuhan, itu disebut sarana ibadah. Paham sih? Jadi bedanya sama paganisme adalah orang pagan menganggap patung itu dewa, sedangkan orang Kristen menganggap patung itu hanya foto buat mengingat. Tepat sekali. Itulah kenapa dalam sejarah Kristen ada masa yang disebut ikonoklasme, di mana terjadi memuat soal hebat ini, dan akhirnya terjadi bahwa menghormati gambar atau patung itu sah, selama tujuannya adalah menghormati sang model, yaitu Tuhan atau orang suci, bukan menyembah materinya. Oh, jadi begitu fungsinya. Tapi Don, bagaimana dengan orang-orang suci, santo atau santa? Kenapa harus ada patung mereka juga? Bukankah itu jadi kayak punya banyak dewa kecil? Oke, aku paham soal patung Yesus sebagai foto Tuhan. Tapi bagaimana dengan patung santo dan santa? Ada Bunda Maria, Santo Petrus, dan banyak lagi. Kalau kalian berdoa di depan patung mereka, sepertinya itu mirip paganisme yang punya banyak dewa untuk hal-hal yang berbeda. Ini poinnya menarik, Yan. Banyak orang mengira umat Kristen menyembah orang-orang suci ini sebagai dewa kecil. Padahal dalam teologi Kristen, terutama Katolik dan Ortodoks, ada perbedaan istilah yang sangat tegas antara penyembahan dan penghormatan. Bedanya di mana? Kan sama-sama diajak bicara dalam doa. Istilahnya latria dan dulia. Latria itu penyembahan mutlak hanya kepada Tuhan. Sedangkan dulia adalah penghormatan kepada sesama manusia yang hidupnya sangat mulia. Kita tidak menyembah mereka, kita meminta dukungan doa mereka. Minta dukungan doa? Kan mereka sudah meninggal, Don. Emangnya mereka bisa dengar? Dalam pandangan Kristen, orang yang mati di dalam Tuhan itu tidak benar-benar mati. Mereka hidup bersama Tuhan di surga. Analogi gampangnya begini. Kalau kamu lagi ada masalah berat, kamu pasti minta tolong temanmu yang soleh untuk doain kamu kan? Iya, jelas. Karena doa orang baik biasanya lebih diterima. Nah, konsep santo-santa itu mirip. Umat Kristen percaya kalau mereka yang sudah di surga itu adalah sahabat-sahabat Tuhan.
Jadi, umat minta mereka untuk ikut mendoakan atau syafaat masalah kita kepada Tuhan. Jadi polanya bukan, "Wahai Santo, kabulkanlah doaku." Tapi, "Wahai Santo, sampaikanlah doaku kepada Tuhan." Oh, jadi mereka itu semacam kakak kelas yang sudah lulus dan punya akses lebih dekat ke kepala sekolah. Hahaha, analogi yang bagus, Yan. Tepat sekali. Patung mereka dibuat bukan untuk memamerkan kekuatan, tapi untuk mengenang teladan hidup mereka. Misalnya melihat patung Santo Fransiskus yang sayang binatang, umat diingatkan untuk juga sayang lingkungan. Itu fungsinya, sebagai inspirasi hidup. Jadi balik lagi ke soal foto tadi ya, menghormati pahlawan iman supaya kita ketularan semangatnya. Betul loh, di dunia sekuler pun kita melakukannya. Kita memasang foto pahlawan nasional di gedung-gedung pemerintahan. Kita menaruh bunga di makam mereka. Apakah kita menganggap pahlawan itu dewa? Enggak kan? Kita cuma nggak mau melupakan jasa dan teladan mereka. Bedanya, di Kristen, hubungan itu tetap berlanjut lewat doa karena percaya adanya persekutuan orang kudus. Tapi Don, apa nggak takut kalau orang awam malah jadi salah fokus? Bukannya fokus ke Tuhan, malah fokus ke patungnya. Itu memang tantangan, Yan, dan tugas gereja untuk terus mengedukasi umatnya. Makanya selalu ditekankan bahwa semua rahmat tetap datangnya dari Tuhan, Allah, bukan dari patung atau dari santo itu sendiri. Mereka hanya perantara atau kabel yang menghubungkan kita ke sumber listrik utama. Masuk akal sih kalau dijelaskan begini. Jadi intinya itu kekristenan itu melihat surga dan bumi itu tidak terpisah jauh ya, tapi saling terhubung lewat doa. Persis, itulah kenapa gereja terasa ramai dengan simbol. Karena bagi kami, Tuhan itu hadir melalui keindahan seni dan sejarah orang-orang pilihannya. Wah, menarik banget diskusinya hari ini. Jadi lebih terbuka pikiranku soal alasan-alasan di balik tradisi kalian. Sama-sama, Yan. Senang bisa berbagi sudut pandang. Jadi kesimpulannya, semua patung dan doa kepada Santo itu ujung-ujungnya tetap muaranya ke Allah satu-satunya ya, Don? Betul sekalian. Ibarat kita mengagumi lukisan yang indah, pujian kita sebenarnya ditujukan kepada pelukisnya. Begitu juga saat kami menghormati orang suci, kami sebenarnya sedang memuliakan Allah yang telah bekerja dengan luar biasa dalam hidup manusia tersebut.